terpilih menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Paga. Semoga SMA Negeri 1 Paga dapat menginspirasi Anda semua dalam meraih mimpi dan cita-cita. Perkenalkan, nama saya Nawanto Edi Kuswito, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan semua hal tentang kurikulum di SMA Negeri 1 Paga. Mulai dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, jadwal pelajaran, peminatan, penilaian, dan semua hal yang berkaitan dengan kurikulum. Tolong disimak baik-baik video berikut ini. Selamat belajar, gali kebaikan dan potensi diri Anda dari rumah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing elements kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat atau reinforce dan memperkaya enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Mengenai struktur kurikulum pendidikan menengah, adik-adik bisa melihat gambar kolom yang tertera di sini. Kompetensi inti sekolah menengah atas. Kompetensi inti kelas 10. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Mengenai struktur kurikulum pendidikan menengah, adik-adik bisa melihat gambar kolom yang tertera di sini. Dan juga mengenai kelompok peminatan, adik-adik bisa langsung melihat gambar kolom yang tertera di sini.
kelompok lintas minat. Peminatan MIPA dapat memilih maksimal 2 mata pelajaran di luar peminatan MIPA. Untuk peminatan MIPA di SMA Negeri 1 Paga dapat memilih 2, antara lain Bahasa dan Sastra Inggris, Ekonomi, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Korea. Mengenai jam KBM di SMA Negeri 1 Paga, adik-adik bisa melihat gambar kolom yang tertera di sini ya. Di SMA Negeri 1 Paga terdapat 4 penilaian. Yang pertama, ulangan harian. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Yang kedua, kegiatan tengah semester. Kegiatan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Yang ketiga, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Dan yang terakhir, penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. Praktik biologi dilakukan di lab biologi. Praktik biologi dilakukan di lab biologi. Praktik penjaskes dilakukan di lapangan SMA Negeri 1 Paga. Ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Proses pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik oleh satuan pendidikan sebagai pengakuan atas prestasi belajar, yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan semua mata pelajaran atau kelompok A, B, C, dan D. Daftar nama Bapak atau Ibu guru. Adik-adik bisa melihatnya pada kolom yang tertera di sini. Pendidikan kepramukaan. Dalam kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib merupakan program kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya. Model pendidikan kepramukaan. Terdapat 3 model. Yang pertama, model blok. Sifatnya wajib, setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal, dan penilaian umum. Pengorganisasian kegiatan kolaboratif, bersifat intramural atau ekstramural, di luar atau di dalam lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, model aktualisasi dengan sifat wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan, dan penilaian formal. Pengorganisasian kegiatan pembina pramuka bersifat intramural dalam lingkungan satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah reguler di gugus depan dengan sifat sukarela berbasis minat. Pengorganisasian kegiatan sepenuhnya dikelola oleh gugus depan pramuka pada satuan pendidikan.
Pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 1 Paga menggunakan model blok, untuk ekstrakurikuler pramuka menggunakan model reguler di gugus depan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui update video terbaru dari kami. Smapaker, kreatif, etis, rasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.